Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Dengan saya lagi Ika Astriani. Salam sehat sejahtera selalu. Ya, detik-detik terakhir pemilu ya. Tinggal 44 hari lagi mendekati pemilu. Jadi bagaimana kita bijaksana dalam melaksanakan pemilihan ini, sebab itu semua berdampak. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, umat mukmin bilang politik itu nggak penting. Itu sangat keliru ya. Itu sangat penting. Politik itu, artinya politik itu adalah hukum ketatanegaraan. Nah, yang kotor, politik kotor dan lain-lain sebagainya itu bukan politiknya yang kotor, tetapi orang-orangnya, oknum yang bersangkutan. Jadi di sini supaya kita itu harus berjuang. Gimana kita bisa menerapkan politik bersih dimulai dari kalian-kalian yang akan memilih pemimpinnya. Saya berikan gambaran bagaimana bisa kalian akan memilih pemimpin yang sudah jelas dan terang-terangan melakukan kecurangan. Sudah memakan banyak korban dari saat pemilihan sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah permainan kecurangan yang sudah sangat terbuka, terus kalian masih intinya itu masih ingin memilih orang-orang itu. Ingat, dunia ini hanya sebentar, dunia ini akan sesaat. Jika kalian masih mungkin kalian memilih orang-orang yang berlaku curang karena adanya money politik, ingat, ketika kalian mati nanti di akhirat kelak, maka kalian akan bertanggung jawab juga. Kenapa kalian memilih itu? Karena kalianlah yang memilih pemimpin yang zalim, sudah jelas-jelas melakukan sesuatu yang tidak adil, melakukan kecurangan. Maka ingat, azabnya Allah sungguh sangat pedih. Jadi banyak ya. Terus ketika ada sosok seseorang yang bersih, maka dia akan ditimpali, digembar-gemborkan dengan media-media hoax ya, kabar dan berita-berita miring. Agar apa? Agar dia tenggelam, agar orang percaya. Ingat, hati-hati. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau halnya ya, jika kita umat Islam ada suatu kabar terus kita percaya begitu saja tanpa harus membuktikan atau tabayun, klarifikasi, karena di dalam umat Islam, di dalam muslim itu harus ada kata tabayun. Jangan serta-merta percaya dengan omongan orang sebelum kalian membuktikannya, sebelum kalian mengklarifikasinya. Jadi ingat, itu akan menyeret kalian juga ke neraka. Jadi jangan meremehkan ini, jangan meremehkan politik, jangan sampai meremehkan. Dan orang-orang yang maju politik harus benar-benar niat bersih lillah karena Allah, untuk menegakkan hukumnya Allah. Ya, Allah itu sebelum kita diciptakan, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, Allah sudah membuat aturan. Jadi jangan sampai yang namanya manusia, jangan sampai pemimpin kita membuat aturan yang nantinya bertentangan dengan aturannya Allah Rasul. Itu jangan sampai. Maka dari itu, kita umat Islam harus bersatu untuk menegakkannya. Di sini saya ingatkan lagi, bukan hanya gelar kiai. Masa bodoh dengan kiai ya, karena kiai sekarang itu kiai nauzubillah gitu ya, hanya uang sedikit saja. Bagi saya, dunia dan seluruh seisinya, andai kata diberikan pada orang tersebut, itu sungguh sangat hina, karena dunia ini tak berharga sesayap nyamuk pun, begitu ya. Tapi jika suatu kiai atau mengaku seorang ulama hanya karena dengan sesuatu yang sedikit, yang hina, yang fana, lalu kemudian dia membela orang-orang tertentu, lalu kemudian dia membela yang salah, tidak berdasarkan dengan petunjuknya Allah Rasul, maka sungguh dia azabnya lebih melebihi
orang-orang selain dia. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya tapi dia tidak mempraktekannya. Jadi akibat dan dampaknya, siksaannya akan lebih parah lagi. Kenapa dia tidak memilih Allah? Kenapa dia hanya memilih barang seperti itu? Banyak kejadian ya. Mengaku habib, mengaku ulama dan lain sebagainya, memilih pemimpin yang sekiranya sudah dengan mata telanjang dia berlaku curang. Yang saya salut dari orang Papua, di mana dia awalnya sangat menghujat begini dan itu, saya sukanya dia langsung klarifikasi, datang langsung ke Jakarta, langsung yang dinyatakan apa, tanpa harus ada pun ayo kita ini, enggak. Jadi orang-orang yang pihak-pihak tanda kutip ya, musuh orang yang bersih ini otomatis nggak tahu kalau akan ada klarifikasi atau tabayun dari pihak Papua tentang yang namanya berita-berita hoak dan lain sebagainya. Ketika dia sampai di Jakarta, tanya dengan penduduk langsung, Masya Allah apa yang dikatakan, dia menangis. Yang awalnya dia sangat membenci, dia sangat merasa tersakiti dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia malah mendukung, minta maaf dan ingin membersamai beliau. Siapa dia? Pak Anies Baswedan. Memberikan pelayanan kesehatan, memberikan transportasi dan banyak lagi. Apa yang dia sudah lakukan, dia amanah, dia orang amanah. Dan kita termasuk saya sendiri tidak serta-merta ngomong seperti ini, tidak. Apalagi dengan para alim ulama yang kemarin telah mengeluarkan ijtihadnya untuk memilih beliau. Tidak serta-merta para ulama yang dekat sama Allah, jadi tidak serta-merta seperti itu. Beliau benar-benar amanah. Ulama bukannya dia yang dekat sama Allah, tidak akan pernah yang namanya menjual prioritas, tidak akan pernah menjual keimanannya hanya demi sepeser uang. Termasuk kalian yang sudah menonton channel saya harap mendapatkan hidayah dari Allah agar bisa dengan bijak dan jeli melihat mata kita. Indonesia adalah negara yang makmur, negara yang subur. Kenapa tidak maju-maju? Pertanyaannya seperti itu kan. Kenapa tidak maju-maju sampai detik ini, saat ini? Karena yang berkuasa selalu saja mementingkan urusan pribadinya. Korupsi, koruptor. Karena politik dikuasai oleh orang-orang kotor, maka politik itu pun menjadi kotor. Tapi tidak dengan bagaimana politik jika dikuasai oleh orang-orang bersih. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia juga pernah memimpin, menjadi pakar politik dan lain sebagainya, dan para sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupakan sejarah. Jadi Islam berperan penting dalam hal politik ini. Jangan bilang tidak peduli. Tidak peduli karena mungkin tidak terasa dampaknya buat kalian. Berarti kalian memikirkan dirinya sendiri. Kalian tidak pernah memikirkan orang yang ada di bawah kalian. Kenapa saya bilang begitu? Ada di sana, di sekitar kalian yang kalian tutup mata. Apa itu? Orang yang kurang beruntung dari kalian, mereka yang harusnya dapat bantuan, tak dapat bantuan, tak dapat apa-apa. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya dengan apa? Dengan cara yang zalim, dengan cara yang na'udzubillah, dan cara kecurangan-kecurangan. Ada seorang mahasiswa di suatu kampus yang dia menanyakan seperti ini. Kenapa ya gitu? Kenapa ya kok harus menaikkan BBM gitu kan? BBM naik, dampaknya juga akan menjadi ke sembako juga akan naik. Terus tiba-tiba ada subsidi, namanya subsidi, nanti akan disubsidi. Anak ini, mahasiswi kampus ini lalu berkata, gimana kalau misalnya tidak usah yang namanya menaikkan BBM, gak usah disubsidi, itu kan sama aja gitu. Bagus, saya katakan, bagus dek, bagus nak. Kenapa saya bilang begitu? Alasannya kenapa? Karena itu adalah teknik atau cara untuk menggelontorkan uang negara, yang akhirnya dari bilang subsidi-subsidi itu yang padahal banyak yang tidak tepat sasaran,
itu subsidi menggelontorkan uang dari atas itu dikorupnya siapa? Yang main-main uang ini siapa? Otomatis pakarnya dong, ya kan? Jadi kita tuh lalu dibodohin, dibuat bergantung dengan yang namanya subsidi, dibuat merasa nyaman mungkin ya buat kalian, tapi tidak dengan mereka yang tidak mendapatkannya banyak. Realita dan fakta dari berapa persen sesuai dengan penelitian realita ya, itu ada orang yang sudah punya rumah dikasih bantuan lagi punya rumah, orang yang sudah mapan, yang bahkan ini dia masih dapat bantuan, dan bahkan orang yang rumah pun dia tidak punya dan bahkan pendapatannya juga tidak tetap, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan bantuan sama sekali, meskipun datang ke balai desanya, meskipun datang untuk mengajukan bantuan itu tidak. Itulah dengan alasan begini dan begitulah. Ini namanya kezaliman, sandiwara dunia gitu, yang nantinya di akhirat akan dituntut. Maka dari sini saya Ika Astriani menegakkan bahwasanya umat Islam wajib untuk berpolitik. Orang-orang bersih harus terjun ke politik, termasuk saya. Maaf, saya tidak menganggap orang bersih, tapi amanat diamanahi 2014 asrama Sahih Bukhari. Saya tidak tidak apa istilahnya, yang namanya dengan pujian atau dikatakan nyai ini MT itu nauzubillah gitu ya. Menurut saya itu hal yang apa sih, kiai nyai apa sih, tapi tanggung jawab kita sama Allah nanti. Itu kalau di pesantren saya emang terkenal jujur dan kebersihannya. Saya tidak akan menyebutkannya itu apa. Beberapa pejabat datang ketika kami lagi belajar di sana, lalu berkata, ditunda sejenak guru kami karena menerima tamu pejabat tersebut habis keliling-keliling kompleks pesantren, lalu datang pada kami, maka dijeda, ditunda sedikit, berkatalah orang-orang para pejabat itu. Mungkin ini bagian dari kalangan segelintir ulama atau ustadznya yang ya gitulah, orang yang bersih lah intinya ya. Dia berkata bahwasanya saya pengen nanti kalian ini, waktu itu saya ada di situ, yang akan duduk di bangku-bangku parlemen. Kenapa? Karena pesantren kami terkenal dengan kebersihan dan kejujurannya. Itu yang pertama dan utama. Apa maksudnya? Intinya bagaimana syariat Islam itu ditegakkan. Jadi tidak serta-merta ikut-ikutan. Terus ada nih kayak kemarin-kemarin gitu ya, bilang kamu kiai ngapain? Kayak si ucapannya saudara saya sendiri ya, bukan saudara, maksudnya saudara semadura gitu ya, karena saya orang Madura. Seorang kiai jika masuk dalam politik maka dia akan jadi iblis. Nauzubillah min dalik. Ucapannya nauzubillah min dalik. Lu kenapa dia itu? Pak Mahfud. Saya langsung sebutkan saja namanya. Mahfud MD dari Madura. Kenapa kamu terjun? Nauzubillah, berarti kamu iblis dong. Hati-hati ya dengan ucapan Anda itu. Dan terus yang kedua, belum tentu itu hanya tidak ingin orang Belanda ya, waktu itu penjajahan Belanda, karena dia paling takut kalau perpolitikan itu diduduki oleh para ulama, para kiai-kiai. Kenapa kok dia memisahkan antara politik dan agama? Padahal politik dan agama itu merupakan satu kesatuan. Ingat, politik dan agama merupakan satu kesatuan. Politik itu wajib bagi umat Islam. Kenapa? Kita berjihad untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan. Kalau saya ditanya, saya selalu bilang, siapapun itu, tak perlu mengenal saya,
saya bilang, kalau mau terjun ke politik, maka luruskan niatnya karena Allah. Bukan untuk kepentingan perutmu, bukan untuk kepentingan hawa nafsumu, tapi untuk kepentingan rakyatmu. Jangan memikirkan diri sendiri sebelum itu. Jadi nauzubillah. Tapi kalau orang yang bersih, yang amanat, dia akan selalu menjaga, dia akan memikirkan orang-orang sekitarnya, orang-orang yang ada di bawahnya, bagaimana dia bisa melakukan banyak manfaat, memberikan banyak manfaat, memberikan bantuan dan lain sebagainya semampu dia itu. Itu yang harus duduk di bangku parlemen. Saya sependapat dengan beliau. Waktu ulama-ulama dari mana itu, Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya, ada beberapa ulama yang berkunjung dari berbagai aliran ke pesantren kami. Jadi itu harus ditegakkan. Dan kita yang orang-orang biasa ini, kita juga punya kewajiban bagaimana memilih. Jadi jangan sampai termakan hoax, harus ada realita. Jangan sampai karena duit kamu membuang imanmu. Kan ada kiai, ada tuh kiai-kiai, ustad-ustad, gus-gus-gus, terus yang namanya ya lain-lain lah, Habib ini dan itu, yang nerima kayak gini nih, mendukung sudah terang-terangan. Coba saya bilang, saya ingin berkata pada semuanya pemirsa channel saya, coba kalau kalian punya akal sehat, bagaimana bisa membuat suatu aturan jadi presiden itu tidak boleh sebelum jika usianya masih standar 35, harus di atasnya 35. Tapi hanya karena ingin menaikkan si anaknya ini, dia mengubah aturan. Apa itu tidak curang? Itu curang. Itu sangat curang. Lalu kalian masih membelanya. Dan ada beberapa calon yang sudah telanjang itu melakukan banyak koruptor dan juga terang-terangan. Saya harus punya banyak duit. Karena saya kalau nggak banyak duit, bisnis saya mangkrak. Bisnis saya dan saya. Berarti dia hanya untuk apa? Kepentingan perutnya sendiri, bukan rakyatnya. Kalau dia peduli dengan rakyat, maka dia pasti akan menandatangani perkumpulan para ulama Nusantara. Jadi ulama ini nggak serta-merta memberikan peraturan. Kenapa hanya pasangan satu yang mau menandatangani isi tentang kedaulatan Indonesia Raya? Kenapa yang lainnya tidak berani? Karena mereka mementingkan perut mereka sendiri. Saya pernah saat tahap pendaftaran calon untuk legislatif gitu ya, itu dari nol, nggak semuanya itu. Jangan sampai punya pemikiran atau mindset kalau mau maju harus punya ini banyak, tidak. Itu qadar Allah, itu hak Allah gitu ya. Itu nol, tak usah bayar. Kalau sudah waktunya, Allah lancarkan semuanya, Allah akan bantu semuanya. Kenapa? Karena niatnya untuk menegakkan agamanya, untuk menegakkan kebenaran. Tak usah takut, wahai orang-orang baik dimanapun berada. Tak usah bertanya kalian dibenci, dicibir. Karena sesungguhnya orang yang baik dan menyampaikan kebaikan itu pasti dimusuhi. Tak usah ini, cukup takut sama Allah. Dan ingat dalilnya bahwa kebenaran akan selalu Allah menangkan di atas kekufuran, di atas kezaliman. Nauzubillah, zalim pasti akan hancur. Itu niscaya. Dan marilah saya mengajak untuk bijak dalam memilih pemimpin yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.